Halo teman-teman, selamat datang di channel Agista Rahmat Pristio Saputro. Di sini, saya akan memberikan informasi atau ilmu tentang teknik sipil untuk kalian semua. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang inovasi terkini dalam teknik penguatan tanah. Saat ini, banyak sekali peristiwa tanah longsor di berbagai tempat, contohnya di jalan yang dikelilingi oleh bukit, bendungan, dan bangunan-bangunan lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam teknik penguatan tanah. Mengacu pada pengembangan dan penggunaan metode baru, teknologi canggih dalam dominan teknik sipil yang berkaitan dengan penguatan tanah. Teknik penguatan tanah adalah rangkaian metode yang digunakan untuk meningkatkan daya dukung dan stabilitas tanah, terutama pada area yang memiliki tanah yang lemah atau tidak stabil. Beberapa inovasi terkini dalam teknik penguatan tanah melibatkan nomor 1, geotekstil dan geogrid. Geotekstil dan geogrid adalah jenis material yang digunakan dalam teknik sipil untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas tanah, mengurangi erosi, serta memperkuat struktur tanah dan material lainnya. Meskipun keduanya memiliki tujuan serupa, mereka memiliki perbedaan dalam struktur dan aplikasi utamanya. Geotekstil adalah material yang berbentuk lembaran atau kain yang terbuat dari serat sintetis seperti polipropilena atau polyester. Geotekstil digunakan untuk berbagai tujuan termasuk yang pertama, pemisah. Mencegah percampuran dua lapisan tanah yang berbeda memiliki pemisahan lapisan kerikil dan tanah. Yang kedua, filtrasi memungkinkan air untuk melewati tetapi mencegah partikel tanah ikut terbawa mengurangi erosi. Yang ketiga, ada penguatan meningkatkan daya dukung tanah lemah dan membentuk lapisan yang lebih stabil. Yang keempat, perlindungan dalam melindungi lapisan tanah dari kerusakan fisik, misalnya melindungi geomembran di bawah tanah, pembuangan sampah. Yang kedua, ada geogrid. Geogrid adalah material yang biasanya terbuat dari polimer atau baja dan memiliki struktur berbentuk jaring-jaring. Geogrid ini digunakan untuk memperkuat tanah atau material lainnya dengan cara menghambat pergerakan partikel, membentuk struktur stabil dan kuat. Geogrid digunakan dalam yang pertama itu ada stabilitas lereng. Nah, mengurangi tekanan tanah, lereng, dan mengurangi risiko tanah longsor. Yang kedua, ada perkuatan jalan. Di sini, meningkatkan kapasitas beban dan distribusi beban di jalan dan struktur yang memiliki tanah lemah. Yang ketiga, ada struktur penahanan. Nah, struktur penahanan ini membentuk dinding penahan atau struktur penguat lainnya untuk mendukung lereng curam atau struktur tanah vertikal. Dalam kedua kasus, baik geotekstil dan maupun geogrid, penggunaannya bertujuan untuk meningkatkan performa dan keberlanjutan proyek teknik sipil, pemilihan material yang sesuai, dan metode penerapannya, tergantung pada kondisi, lokasi, tujuan, dan tuntunan teknis proyek yang sedang dilakukan. Nomor 2, ada injeksi growting. Injeksi growting adalah metode dalam teknik sipil yang melibatkan penyuntikan bahan cair atau campuran semacam growth ke dalam celah atau rongga dalam struktur atau material untuk tujuan memperbaiki mengisi. Gunakan biasanya terdiri dari campuran semen, pasir, air, dan kadang-kadang bahan tambahan lainnya. Metode ini memiliki berbagai aplikasi termasuk dalam perbaikan struktur beton, stabilisasi tanah, dan penyegelan celah. Proses injeksi growting melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, ada pemboboran lubang. Lubang atau saluran disiapkan di daerah yang memerlukan injeksi growting, seperti retakan atau celah pada beton atau tanah. Lubang-lubang ini berfungsi sebagai akses untuk penyuntikan bahan growth. Yang kedua, itu ada persiapan campuran growth. Campuran growth dibuat dengan mencampurkan komponen seperti semen, pasir, dan air dengan proporsi yang tepat. Bahan tambahan seperti bahan kimia penguat atau bahan aditif lainnya juga dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, itu ada penyuntikan growth.
Campuran growth dimasukkan ke dalam lubang menggunakan tekanan. Tekanan ini memastikan growth meresap ke dalam celah atau rongga yang diinginkan. Growth akan mengisi rongga serta mengeras, memperbaiki struktur atau tanah yang lemah. Yang keempat itu adalah pemantauan dan pengawasan. Selama dan setelah penyuntikan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa growth meresap dengan baik dan mencapai daerah yang dituju. Aplikasi umum dari injeksi growting termasuk yaitu ada perbaikan beton. Nah, memperbaiki retakan dan kerusakan pada elemen beton seperti kolom, balok, dan dinding dengan menyuntikkan growth untuk memulihkan integritas struktural. Selain itu ada penguatan tanah. Memperkuat tanah lemah dengan menyuntikkan growth untuk meningkatkan daya dukung dan stabilitas tanah. Yang selanjutnya ada penyegelan. Menyegel celah atau retakan pada struktur untuk mencegah infiltrasi air atau bahan berbahaya. Injeksi growting memerlukan pemahaman yang baik tentang kondisi tanah atau struktur yang sedang diperbaiki serta pengetahuan tentang jenis growth yang paling sesuai untuk situasi tersebut. Penerapan yang tepat dan kualitas bahan growth yang baik akan memastikan hasil yang efektif dan tahan lama. Nomor 3, ada penguatan dengan geoteknik. Penguatan geoteknik dalam bentuk bahan seperti batu, kerikil, batu pecah, atau material rekayasa lainnya untuk menggantikan atau mengisi ruang kosong dalam tanah yang lemah. Nomor 4, ada densifikasi tanah. Densifikasi tanah adalah proses teknik sipil yang bertujuan untuk meningkatkan kerapatan dan kepadatan alam dengan tujuan untuk meningkatkan daya dukung dan stabilitas tanah. Proses ini dilakukan terutama pada tanah yang memiliki kepadatan rendah atau struktur yang longgar, yang mungkin tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mendukung beban struktural atau mencegah pergerakan massa tanah. Densifikasi tanah melibatkan penggunaan energi mekanis atau tekanan untuk mendorong partikel-partikel tanah lebih rapat bersama. Ada beberapa metode yang umum digunakan dalam densifikasi tanah. Yang pertama itu ada vibrasi. Dalam metode ini, alat bergetar ditempatkan di permukaan tanah. Getaran ini merambat ke dalam tanah, merangsang partikel-partikel untuk bergerak lebih dekat bersama-sama dan meningkatkan kerapatan. Yang kedua itu, ada pemadatan dinamis. Metode ini melibatkan menggunakan alat berat seperti wala atau palu besar untuk menekan tanah dari atas, merangsang partikel-partikelnya agar rapat. Pemadatan ini bisa dilakukan dalam langkah-langkah berurutan untuk mencapai kepadatan yang diinginkan. Yang ketiga itu adalah injeksi growting. Teknik ini juga dapat digunakan untuk densifikasi. Bahan growth disuntikan ke dalam tanah yang kemudian mengisi celah antar partikel dan meningkatkan kerapatan. Yang keempat itu ada pemadatan hidrolik. Metode ini melibatkan menyuntikkan air dari bawah tekanan tinggi dalam tanah. Tekanan air ini membantu merapikan partikel-partikel tanah. Densifikasi tanah memiliki sejumlah manfaat termasuk yang pertama itu ada meningkatkan daya dukung. Tanah yang lebih padat memiliki daya dukung yang lebih baik. Yang penting struktur untuk pondasi dan struktur bangunan. Yang kedua itu adalah mengurangi penurunan. Densifikasi dapat membantu mengurangi penurunan tanah yang bisa mengakibatkan kerusakan pada bangunan atau infrastruktur. Mengurangi risiko tanah longsor, densifikasi dapat meningkatkan stabilitas lereng dan mengurangi risiko longsor. Namun, perlu diingat, densifikasi tanah harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan karakteristik tanah serta dampak terhadap lingkungan sekitar. Pemahaman yang baik tentang tanah dan teknik yang digunakan penting untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan. Yang kelima, ada biogrowth. Biogrowth adalah metode inovatif dalam teknik sipil yang melibatkan penggunaan mikroorganisme atau bahan biologis lainnya untuk memperkuat tanah atau bahan yang lemah atau longgar. Konsep di balik biogrowth adalah menggunakan proses biologi untuk meningkatkan karakteristik tanah atau material dengan cara yang ramah, lingkungan, dan berkelanjutan. Proses biogrowth melibatkan ada yang pertama itu pemilihan mikroorganisme. Mikroorganisme yang dipilih biasanya adalah bakteri yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan mineral yang mengendap dan meningkatkan partikel tanah bersama-sama. Bakteri ini seringkali termasuk dalam kelompok bakteri ureolitik
yang dapat menghasilkan urease yang mengubah urea menjadi amonia dalam meningkatkan pH. 2. Itu ada penyiapan campuran. Campuran yang terdiri dari urea, air, dan nutrisi tambahan seperti garam dan nutrisi nitrogen diberikan kepada mikroorganisme. Mikroorganisme kemudian mengolah urea menjadi amonia yang meningkatkan pH dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan mineral pengikat. Yang ketiga itu ada injeksi tanah. Campuran yang mengandung mikroorganisme dimasukkan ke dalam tanah melalui sistem injeksi. Bakteri meresap ke dalam tanah dan memulai proses biologi dan kimia yang menghasilkan mineral pengikat. Yang keempat itu ada pemadatan tanah. Proses biogrowth sering diikuti oleh pemadatan tanah di mana mineral yang dihasilkan oleh mikroorganisme membantu mengikat partikel-partikel tanah bersama dan meningkatkan kerapatan. Keuntungan dari biogrowth adalah metodenya yang ramah lingkungan dan dapat diterapkan untuk memperkuat tanah atau material dalam kondisi yang sulit dijangkau oleh metode konvensional. Namun, perlu diingat bahwa efek biogrowth mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk muncul dibandingkan dengan metode konvensional dan penggunaannya masih dalam tahap pengembangan dan penelitian lebih lanjut. Yang keenam ada penguatan elektrokimia. Elektrokimia dalam penguatan tanah adalah metode inovatif yang melibatkan penerapan arus listrik pada tanah atau mineral untuk memicu reaksi kimia dan perubahan dalam sifat fisik dan kimia tanah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya dukung dan stabilitas tanah dengan mengubah komposisi atau sifat tanah itu sendiri. Proses elektrokimia dalam penguatan tanah melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu ada penyuntikan elektrolit. Penyuntikan elektrolit yang biasanya terdiri dari campuran air dan garam disuntikan ke dalam tanah melalui lubang atau saluran yang disiapkan. Elektrolit ini akan meresap ke dalam tanah dan menciptakan jalur konduktif untuk arus listrik. Yang kedua itu ada penempatan elektroda. Elektroda yang merupakan konduktor arus listrik ditempatkan dalam tanah. Elektroda ini akan berfungsi sebagai jalur untuk arus listrik yang akan diterapkan. Yang ketiga itu ada aplikasi arus listrik. Arus listrik diterapkan pada elektroda. Arus ini akan merambat melalui elektrolit dan menginduksi reaksi kimia dalam tanah yang akan mempengaruhi sifat fisik dan kimia tanah. Yang keempat itu ada elektrokimia. Arus listrik yang melalui tanah akan merubah keasaman atau alkalinitas tanah menghasilkan gas-gas reaktif dan memicu pengendapan mineral atau proses kimia lainnya yang mengubah struktur tanah. Yang kelima itu ada perubahan sifat tanah. Proses elektrokimia ini dapat menyebabkan peningkatan kerapatan, kekuatan, dan stabilitas tanah serta perubahan dalam sifat hidrolik tanah yang dapat mempengaruhi drainase dan permeabilitas. Keuntungan dari metode elektrokimia dalam penguatan tanah termasuk kemampuan untuk bekerja pada lapisan tanah dalam mengatasi tanah yang sulit diakses oleh metode konvensional. Namun, proses ini memerlukan pemahaman mendalam tentang reaksi kimianya. Dalam topik ini, penjelasan dapat mencangkup pengenalan terhadap berbagai metode penguatan tanah terkini, kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, serta contoh penerapan dalam proyek-proyek nyata. Sekian dari informasi saya berikan, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kalian semua. Jangan lupa untuk klik like, komen video ini jika ada ilmu tambahan dari kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih.